Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video kali ini, di tangan gua ini ada HP baru dari Tecno yaitu Camon 50. Yes, ini yang base model ya, suksesor dari Camon 40 yang maknyos banget tahun lalu. Nah, terus apakah tahun ini si penerusnya ini ya bakal ikutan maknyos juga? Yuk mari kita bahas. Hal pertama yang pengen gue infoin adalah harganya. Camon 50 dijual mulai dari 3,5 juta, yang artinya harganya naik 1 jutaan ya dibanding versi yang sebelumnya. Well, tahun ini harga HP itu memang semuanya pada naik, entry level naik, mid range naik, apalagi flagship itu juga lumayan naik. Tapi, nah ini Tecno ini kan selalu ngasih fitur yang all out di semua line up-nya, dari hardware oke, software yang tentu makin lebih baik, AI yang lengkap buat harga entry point. Menurut gua Tecno Camon 50 ini masih terasa worth it ya di harga 3,5 jutaan. Nah, pertama kita mulai dari desainnya. Kalau gua perhatiin ini desainnya cantik. Memang bahasa desain sebelumnya itu masih ada di frame kameranya, ada garis lengkungan khas banget ya kayak di seri sebelumnya. Bedanya dia itu sekarang udah flat ya. Keren sih ini ya. Mana frame bodinya ini juga warna hitam doff gitu. Frame kameranya juga mirip HP flagship yang harganya 20 jutaan dan indikator LED-nya ini masih ada ya. Balik ke bagian depan layarnya, ini juga flat yang menambah kesan mahalnya semakin dapat lagi. Jujur ya, zaman sekarang ini ngelihat HP dengan layar curve itu malah kelihatan lebih kayak gimana ya, kayak lebih murah dibanding yang layarnya flat. Jadi gue lebih suka dengan layar yang flat seperti ini. Sekarang kita body tour dulu ya sedikit ya. Secara body ketebalannya ini lumayan tipis, 7,53 mm. Ke bagian kanan ini yang cukup solid, tombolnya juga clicky, enak. Bagian atas dia ada speaker dan juga mikrofon. Ke bagian kiri ada one tap button. Desain buttonnya agak beda ya, ada patternnya gitu. Kalau pencet sekali itu bisa one tap flash memo, dan kalau kita long press itu buat manggil AI assistant Ella. Nah, ke bagian bawah ini ada slot SIM card dual SIM 4G, port USB-C, ada mikrofon dan speaker. Dan HP ini udah ngantongin IP rating 6869 military standard 810, yang artinya lengkap dong, mau direndam, disemprot ini juga kuat. Oke, cukup bahasan desainnya, jangan banyak-banyak ya. Gue pengen langsung ke bagian kameranya. Secara spek dari sensor kameranya ini masih dengan setup yang sama, ada dua kamera belakang, di mana main kameranya dia punya sensor yang cukup gede, Sony LYT700C dengan resolusi 50 megapiksel, bukaannya gede 1,8, juga dilengkapi dengan optical image stabilizer. Nah, untuk ultrawide-nya masih pakai 8 megapiksel, focal length 15 mm, dan di depan ada kamera 32 megapiksel. Dari hardware ini udah ngasih gambaran kalau main kameranya bakal jadi andalan buat motret, dan Tecno melalui Camon series ini dia selalu wangi ya namanya dengan kemampuan fotografi di kameranya. Dan kita nggak boleh ngeremehin kamera mid-range Android zaman now ya, karena udah pada naik kelas. Dan sekedar buat gambaran aja, gua ada sedikit ya compare tipis-tipis lawan HP flagship keluaran zaman sekarang, langsung sama iPhone 17 Pro Max gue bandingin. Tapi ada tapinya nih, kita fokusnya ke kamera utamanya aja. Karena untuk sensor ultrawide, Tecno kan cuma pakai 8 megapiksel, lumayan jauh dibanding 17 Pro Max yang 50 megapiksel. Untuk telefoto Tecno juga nggak ada, jadi kita bakal compare side by side, 1 kali dan 2 kali zoom aja. Yuk kita lihat hasil fotonya. Dengan HP flagship yang harganya itu bedanya hampir 20 jutaan ya, hasil fotonya surprisingly masih bisa kejar-kejaran di kondisi yang daylight. Ini beneran ya dengan detail di posisi yang mirip. Bedanya kalau di Tecno dia punya sedikit aja grain, yang artinya mereka minim noise reduction. Masuk ke kondisi yang indoor, Camon 50 dia masih juga bisa ngelawan di beberapa foto ini ya. Detail, dynamic range, color masih sama-sama mirip. Untuk iPhone seperti biasa dia karakternya cenderung agak sedikit warm. Masuk ke low light, dari sini baru kelihatan lumayan perbedaannya. Untuk portrait foto dengan 2 kali zoom itu masih oke, separasinya bagus. Foto-foto berikut ini juga lumayan mirip. Dan kalau masuk ke foto yang low light banget baru ada perbedaan. Ini dari noise levelnya. Gue juga ada foto pakai Pro Mode versus Night Mode di iPhone, hasilnya seperti ini.
Nah, untuk perekaman video gua rasa nggak perlu kita compare dengan flagship ya, karena tentu bakalan beda lumayan jauh ya, karena keterbatasan dari kemampuan processing juga tentunya. Intinya kalau mau video bagus, ini udah ranahnya HP kelas flagship. FYI, Tecno Camon 50 dia bisa rekam video up to 2K 30 fps di kamera utama, ultrawide dan juga kamera depannya. Oke, jadi ini sampel perekaman video dari Tecno Camon 50. Ini resolusinya 2K 30 fps, ini resolusi yang paling tingginya. Dan harusnya dia udah ada stabilizernya. Coba sambil jalan, Mang. Coba jalan. Panas banget. Ciao. Lari ya. Pelan aja larinya, sampai. Dah, cukup. Haus, Mi. Minum. Nah, yang sekarang ini adalah kamera ultra wide-nya, jadi lebih lebar. Dia 15 mm focal length-nya. Di 2K juga, ke 30 fps dan ada stabilizernya juga. Ya. Coba kita tes. Panas-panasan. Lari-larian tes kamera. Bayar berapa sih lu, Mang? Es buah aja. Es buah. Untuk portrait video juga ada, tapi resolusinya dibatasin ya, dia cuma 720p aja. Nah, yang sekarang kalian lihat adalah sampel dari portrait videonya. Portrait videonya itu bisa di 720p aja, 30 fps. Kira-kira seperti ini separasi bokehnya. Ini f10 ya. F1.0 ya settingannya. Terus dia juga punya perekaman dual video dengan resolusi maksimalnya bisa di 1080p. Nah, sekarang ini perekaman dual videonya. Jadi bisa rekam sekaligus ya, kamera depan sama kamera belakangnya. Tapi resolusinya di 1080 30 fps. Tuh, Mang. Dan untuk mode Pro dia support shutter speed up to 30 detik, tapi sayangnya nggak ada shot dalam format RAW-nya. Overall hasil kameranya menurut gua ini udah masuk kategori yang bagus, hasil detailnya keren, lawan flagship sekelas iPhone itu juga masih bisa ngelawan. Paling yang kurang adalah processingnya yang cenderung agak lambat dan UI kameranya yang nggak terlalu cekatan kayak level flagship, tapi overall ini masih aman. Dan ini udah bisa ngasih gambaran sih gimana main kamera mid-range Android zaman now. Sekali lagi nggak terlalu keteteran banget lah untuk lawan kamera utama seri iPhone tertinggi ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi hardware-nya, karena ini segmentasinya kelas mid-range ya. Dia pakainya juga chipset Helio G200 Ultimate yang peningkatan sedikit aja dari versi yang sebelumnya, dia pakai G100 Ultimate. Setup lainnya pakai RAM 8GB dan storage-nya ada 128 dan 256GB. Buat dipakai harian menurut gue ya udah pasti cukup aja. Buat aplikasi messaging, game casual, nikmatin konten YouTube, short video itu juga nggak ada masalah. Display juga oke dengan panelnya AMOLED 144Hz, fingerprint udah di layar, ditambah lagi speakernya udah stereo. Ini jadi makin terasa mantep buat kelasan segmen ini. Dan buat sekedar tambahan data aja, ini gue juga ada tes benchmark, ada Antutu, 3D Mark dan juga Geekbench di Tecno Camon 50 ini ya. Bisa dapetin skor segini, teman-teman bisa lihat sendiri. Pause aja videonya. Yang harus digarisbawahi adalah pembenahan UI dari iOS versi 16 ini yang makin hari makin terlihat cantik aja, udah berbasis Android 16. Yang security patch-nya ada di Februari 2026. Tampilannya bagus, UI-nya clean, customizasinya banyak, dan gue sendiri gak nemuin adanya iklan yang ngeganggu, yang jadi overall itu bikin gue suka. Oh ya, HP ini dia bakal dapat update OS 3 tahun dan juga dapat 5 tahun untuk security patch. Fair enough ya. AI-nya juga termasuk banyak ya, ada yang basic kayak ID Gallery, terus ada AI Note, Writing, Recording, Translation, sampai ke AI Call Assistant juga ada. Gua rasa ini adalah HP 3 jutaan yang AI-nya itu banyak banget, udah kayak HP flagship. Dan terakhir, sebagai segmen HP yang seru banget lawan-lawannya ya, si Tecno Camon 50 ini punya baterai berkapasitas gede 6500 mAh dengan chargingnya 45 watt. Menurut gua ini bagus banget peningkatannya, baterai tentu bakalan awet dan ngecasnya juga ngebut, apalagi mengingat nih body HP juga nggak gede-gede banget ya. Dan kesimpulannya, Tecno Camon 50 yang dibanderol 3,5 jutaan menurut keyakinan gua ini masih dalam kategori yang worth it di tahun 2026 ini. Mengingat hampir semua HP itu memang harganya naik ya. Ya intinya memang agak sulit untuk mengulangi kejayaan tahun kemarin melalui 40 seriesnya. Tapi di 50 series ini pendapat gua Tecno masih cukup solid. Oke, kayak segitu aja untuk review Tecno Camon 50 dari gua. Jadi buat teman-teman yang nyari HP kelas menengah, kelas mid range yang performanya oke dan kameranya masih bisa ngelawan flagship iPhone, bisa mempertimbangkan yang satu ini.